Selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudara sekalian. Kita patut bersyukur karena sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati persekutuan Komisi Senior Immanuel. Walaupun hanya online, tapi tidak apa-apa karena kita tetap akan bersukaria dalam ibadah sore hari ini. Untuk itu, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mulai sukacita kita dengan menaikkan satu pujian dari kitab puja nomor 76 sebagai ungkapan perasaan hati kita. Datang ke hadirat Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih, yang selalu kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dalam ibadah Komisi Senior Immanuel. Walaupun kita tidak saling bertatap muka, namun kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, berkati
ibadah kami pada sore hari ini. Berkati juga Bapak Andi yang akan menaburkan firman. Berkati juga kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma-opa yang kekasih, kalau usia kita yang sudah tidak muda lagi, mungkin kita akan kesulitan untuk bisa berpartisipasi di dalam pelayanan di gereja. Tapi jangan khawatir oma-opa. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan sesuai dengan kondisi kita untuk melayani Dia. Mungkin dengan doa, dan jangan katakan hanya berdoa, oma-opa, karena doa itu besar kuasanya. Mari kita tetap melayani sesuai dengan kemampuan kita. Janganlah lelah, tetap semangat. Oma-opa, mari kita naikkan satu pujian dari kita puja juga, Ku Melayani Yesus. Kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Mu. Tetapi sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian dari Gita Puja nomor 69, Satu Hal Telah Kuminta.
sore, Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Sungguh kita mengucap syukur sore hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Meski secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, menghadirkan kekuatan, menghadirkan penghiburan, menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kami, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, dapat beribadah bersama-sama meski secara online, tapi kami boleh mengalami Yesus Kristus bersama-sama dengan kami dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Mengucap syukur untuk anggota keluarga yang Tuhan peliharakan, untuk saudara-saudara seiman yang ada di sekitar kehidupan kami setiap hari. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan, boleh kami pahami dan jadi tuntunan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Mazmur pasal ke-71 ayat 17 hingga ke-24. Mazmur 71 ayat 17 hingga ke-24, demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celaka bagiku. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Opa, Oma, satu kali seorang oma, seorang nenek datang kepada saya. Dia kesal, dia jengkel dengan suaminya. Dia katakan demikian, Pak Andi, itu loh Opa, sejak dia pensiun dari pekerjaannya, isinya hanya ngomel aja. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya dia ngomel, dia marah-marah. Sepertinya dia kecewa dengan keadaannya yang sekarang. Dulu ketika muda, dia sehat, dia kuat, dia aktif, bahkan punya kedudukan yang tinggi di pemerintahan daerah. Tetapi ketika dia sudah pensiun, saat itulah Opa ini semakin hari semakin mudah marah dan uring-uringan, mudah mengeluh setiap hari atas apa yang dialami. Nanti kalau makanan tidak enak, marah. Masakannya tidak enak, aku tidak mau makan. Atau kemudian uring-uringan ketika
mau berjalan, tersandung, marah lagi. Dia kecewa dalam kondisi fisiknya yang sedang dialami sekarang ini. Bapak Ibu, Opa Oma, perubahan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Perubahan adalah satu masa, satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Terlebih bagi setiap kita manusia, ketika kita bertambah usianya, maka perubahan-perubahan pun kita alami dalam kehidupan kita. Dulu waktu muda, kita bekerja, kita punya kedudukan, kita punya kuasa, kita punya pengaruh. Tetapi ketika usia sudah lanjut dan kita sudah pensiun, kita tidak lagi sekuat yang dulu. Tidak seenergik yang dulu. Tidak punya kuasa pengaruh yang besar seperti dulu. Dan acap kali perubahan yang kita alami ini membuat kita menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi sering mengeluh dan uring-uringan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, pemazmur mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah kita setia peliharakan kehidupan kita sejak kecil sampai masa tua. Sejak kita lahir sampai kita sekarang ini. Banyak perubahan yang sudah kita alami. Setiap perubahan mendatangkan ketidaknyamanan kepada kita. Ya, kita harus akui. Tetapi penulis kitab Mazmur ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berikan kekuatan kepada kita. Dia berikan penghiburan kepada kita. Dia berikan hikmat damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita sampai sekarang ini. Di dalam ayat yang ke-17-18 dikatakan demikian. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Satu kesadaran dari pemazmur bahwa ya, Tuhan Allah begitu setia peliharakan kehidupan kita sejak kecil sampai masa tua, sampai masa putih rambutku. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam masa tua kita menyadari kita kehilangan kekuatan, tidak sekuat dulu. Kita kehilangan energik, ketangkasan, keterampilan. Dulu bebas bergerak, dulu bebas untuk melakukan apa saja dengan mudah. Tetapi sekarang ada keterbatasan fisik. Bahkan kita pun untuk melangkah harus berhati-hati. Untuk melakukan segala sesuatu tidak lagi buru-buru, tetapi lambat dan pelan. Dulu kita mudah mengingat segala sesuatu, tetapi sekarang kita seringkali mendapati sudah lupa, mudah lupa. Tapi apapun kondisi fisik kita, Paulus mengatakan manusia badani kita ini semakin merosot, tapi manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Artinya bahwa kita punya kesadaran bahwa setiap hari Tuhan sediakan waktu bagi kita untuk mengingat kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Opa Oma, masa-masa di mana kita sekarang ini jalani adalah waktu yang sangat terbuka bagi kita
untuk dapat memiliki waktu bersama Tuhan lebih banyak. Memiliki waktu untuk berdoa dan memuji akan kasih setia Tuhan lebih banyak daripada masa muda kita. Dan kita punya kesempatan lebih banyak untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kepada anggota keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada sahabat-sahabat kita. Bagaimana pengalaman demi pengalaman yang sudah kita lalui. Jadi disebutkan di sana, Tuhan memelihara ketika aku mengalami banyak kesusahan, banyak malapetaka, banyak penderitaan. Tapi Tuhan pimpin saya. Dan disitulah kita punya waktu lebih banyak menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Opa, Oma, masa tua adalah kesempatan yang terbaik untuk kita semakin dalam mengenal akan kasih setia Tuhan. Masa tua adalah usia penuh anugerah, karena berlimpah-limpah anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Sehingga meski kita terbatas secara fisik, kekuatan kita sudah merosot, keterampilan kita mulai hilang, ingatan kita mulai melemah, tetapi pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin dalam. Dan kita mau menceritakannya, perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara seiman kita. Jangan gunakan waktu kita di dalam masa tua ini kita mengeluh dengan keadaan kita. Kita kecewa dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Kita selalu menemukan kekurangan dari apapun yang kita alami. Kita selalu dapat melihat kesalahan, kekurangan orang lain. Dan kemudian kita percakapkan kepada keluarga kita, kepada teman kita. Oh, si A itu loh, harusnya begini, harusnya begitu. Oh, acara ini loh, wah harusnya tuh seperti dulu itu. Yang bagus, yang berhasil itu seperti ini. Dahulu seperti itu berhasil. Kita lupa bahwa Tuhan mengundang kita, memanggil kita di dalam usia penuh anugerah ini untuk mengingat kembali kasih setia Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada saudara-saudara seiman. Jika Bapak Ibu, Opa Oma mendapati hari-hari terakhir ini mudah marah, uring-uringan, suka mengeluh, melihat segala sesuatu itu salah, oh ini tidak benar, itu harusnya seperti itu. Ingat kembali akan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Sejak kecil sampai masa tua, bahkan putih rambutku, Tuhan yang memelihara kehidupanku. Dan aku menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur setiap hari. Sehingga orang boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanku. Dalam satu pelayanan di daerah Jawa Tengah, saya mengunjungi sebuah keluarga. Keluarga ini dahulu dia ceritakan sang suami, opa, ketika masa muda dia punya jabatan penting dalam sebuah pemerintahan daerah. Dia sebagai kepala dinas, sehingga banyak orang datang kepada dia, meminta nasihat, meminta bantuan dan pertolongan.
Opa ini begitu disegani ketika masa mudanya. Dihormati, punya pengaruh yang besar. Tetapi ketika sang opa ini pensiun, dan kemudian dia pindah ke daerah kabupaten yang lain di Jawa Tengah. Dia hidup sederhana di sana. Tidak ada orang yang kenal opa ini. Karena butuh biaya untuk pendidikan anak-anaknya, sebagian besar hartanya kemudian habis untuk mendukung studi anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya. Bahkan anaknya kemudian sukses dan berhasil di kota yang lain. Sesekali mereka kembali ke rumah. Tapi opa ini hari demi hari dia mulai suka mengeluh, uring-uringan. Dan karena depresi, tidak punya jabatan seperti dulu, tidak punya kuasa seperti dulu, opa ini kemudian terserang stroke. Itu yang menyebabkan dirinya semakin terpuruk, semakin mudah marah kepada istri ataupun kepada anak yang masih tinggal di rumahnya. Dia kecewa, tidak seperti dulu. Dia kecewa, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Seperti pada masa mudanya, banyak orang datang kepada dia. Dan sampai satu hari, dia diingatkan kembali. Dia ceritakan kepada saya. Sampai pada satu titik, Pak Andi, saya diingatkan kembali. Saya masih ada sekarang ini. Meski gejala stroke itu masih ada. Pemulihan masa stroke itu masih saya alami. Tapi saya masih ada sekarang itu. Karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Saya melupakan bahwa hari demi hari dalam masa tua saya ini, yang lemah ini, yang terbatas ini, Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada saya. Dan saya diajar untuk mengucap syukur. Ada oma yang tetap sabar melayani saya. Masih ada anak yang tinggal di rumah, yang menolong, membantu, melakukan segala sesuatu yang saya tidak bisa lakukan. Harusnya aku mengucap syukur kepada Tuhan, bukan sebaliknya marah dan menyalahkan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Tapi mulai hari itu, saya belajar mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari dan selalu menceritakan keajaiban Tuhan yang besar dalam perjalanan kehidupan saya. Saya belajar menata kata-kata saya, ucapan-ucapan tutur kata saya yang positif, yang memberikan semangat, dorongan hidup lebih baik di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, masa tua adalah usia penuh anugerah. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur dan ceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari perubahan adalah bagian dalam kehidupan kami. Tetapi kami seringkali merespon perubahan menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kami, mengecewakan, membuat kami mudah mengeluh, uring-uringan, bahkan marah dan meninggalkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam masa penuh anugerah ini, usia penuh anugerah ini. Ajar kami, meski fisik kami semakin lemah, keterampilan gerak kami semakin lambat, bahkan kemampuan mengingat kami semakin melemah,
manusia badani kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami, iman kami kepada Yesus Kristus terus diperbarui hari demi hari. Hidup dengan penuh ucapan syukur, mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami sejak kecil sampai tua, bahkan sampai putih rambut kami. Tuhanlah yang pimpin kami, yang menggendong kami bahkan dalam perjalanan hidup kami. Kami masih ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Berkati Opa Oma, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Tuhan, Engkau yang karuniakan kesehatan, penghiburan, damai sejahtera setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Meski terbatas kehidupan secara fisik, tetapi rohani kami terus dikuatkan untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan dapat menceritakan pengalaman hidup di mana Tuhan pimpin tuntun setiap Opa Oma, sehingga segala kesaksian tentang Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara-saudara seiman, bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan Opa Oma. Berkati ya Tuhan setiap anggota keluarga dari Opa Oma, untuk anak, cucu, menantu, bahkan saudara. Tuhan yang karuniakan kesehatan setiap hari, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan, bahkan dalam pergumulan, tantangan kehidupan yang dijalani. Tuhan Yesus, Gembala kami yang hidup, senantiasa memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan kebaikan serta pemulihan setiap hari. Berdoa bagi Opa Oma yang sakit, yang lemah tubuh, dan dalam masa-masa pemulihan dari sakit, Tuhan jamah sehingga setiap kami ada kesembuhan pemulihan. Berdoa untuk Bapak Pokwa, untuk Bapak Abraham Utomo, Ibu Pras, Ibu Mika, Mak Barenyo, Ibu Elizabeth Lani Wijaya, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Kau yang mengerti dalam setiap kesehatan, pemulihan yang kami jalani. Tuhan Yesus yang karuniakan kepada kami semua kebaikan demi kebaikan. Mengucap syukur untuk anggota keluarga yang dengan penuh kasih dan sabar boleh merawat, boleh memberikan perhatian, dan karuniakan hati yang gembira. Karena hati gembira adalah obat untuk mengalahkan segala kelemahan tubuh kami. Ganti sukacita, penuh semangat menjalani hidup hari demi hari. Kami serahkan ya Tuhan untuk segenap pengurus Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Tuhan karuniakan hikmat, kebersamaan, kesatuan di dalam melayani jemaat Tuhan, sehingga berbagai pelayanan, ibadah, kesaksian yang diselenggarakan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Bahkan latihan-latihan paduan suara adalah satu waktu kami dapat bersama-sama melayani Tuhan, bahkan men-sharingkan kehidupan bersama Tuhan kepada saudara seiman untuk saling mengasihi, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh dalam manusia rohani, manusia batiniah, untuk terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan, menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh ucapan syukur karena anugerah berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dalam perjalanan kehidupan kita, perubahan pasti akan terjadi. Semakin bertambah usia, ada kelemahan, ada keterbatasan, tapi kita mengingat kembali masa tua adalah usia penuh anugerah, karena kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita sejak kecil sampai putih rambut kita. Dia setia,
Dia pelihara hidup kita, dan kita mau bersaksi bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.